rekamannya, nanti siapa tahu ada yang mau menonton balik ya, karena tidak semua punya daya tangkap bagus. Sering lewat Pak, supaya dia sempat mampir diulang-ulang sendiri. Nah, dari mana dapat kompetensi inti ini Pak? Sebagaimana yang Bapak sampaikan pada pertemuan sebelum ini, bahwa kita dituntut selama 1 semester ini, kelompok 1 itu mengembangkan perangkat pembelajaran kelas 1 pada mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Nah itu dia. Kami kelompok 2 Pak. Ya silakan di kelas 2 mata pelajaran PAI dan budi pekerti. Begitu juga kelompok 3, kelompok 4 sampai kelompok 10. Nah, kelompok 10 itu mengembangkan perangkat pembelajaran kelas 10 mata pelajaran PAI dan budi pekerti. Nah, sekarang Bapak mau tanya nih, tugas yang lalu ada yang sudah mengerjakan? Belum. Apakah menunda menyelesaikan tugas ini Pak, tugas itu akan berkurang? Akan bertambah, bukan berkurang. Kok gitu Pak? Waktu kita kuliah online melalui video di YouTube, yang waktu itu Bapak tidak sempat masuk, itu ada tugas membuat pemetaan. Ini dia formnya. Ini dah. Kan itu video itu kan menjelaskan tentang form ini. Kalau ditonton, kalau nggak ditonton ya Pak hadir, cuma ngisi daftar hadir ya ada dapat lah penjelasan. Sudah itu langsung. Kalau tidak punya ada kuota banyak, lama-lama nonton di YouTube, di download aja. Bapak itu supaya bisa di-share. Kadang-kadang video itu kan panjang, susah kamu kan menyimpan di handphone tuh download satu video mulai error ya. Bapak aja di WA group tuh nggak mau deh. Kalau ada video nggak mau Bapak buka di YouTube. Handphone nih nggak sanggup. Nah terkait dengan hal ini ya, tentunya harus kita kerjakan. Kenapa? Tugas ini sudah jelas. 2 minggu yang lalu Bapak menugaskan membuat pemetaan KI dan KD plus pengembangan IPK ini. Apa itu IPK? Bukan indeks prestasi kumulatif. Apa IPK? Indikator pencapaian kompetensi. Nah, itu dia. Indikator pencapaian kompetensi. Kita ini banyak istilah ya, ada beberapa istilah, tapi harus familiar istilah ini dengan kamu. Kalau rasa-rasanya belum familiar, ya, belum akrab dengan istilah itu, harus dibuat, perlu diapa. Kenapa? Masa guru udah tahu istilah yang digunakan di dalam keguruan itu sendiri? Orang nyebut IPK di dalam perangkat pembelajaran itu bukan indeks prestasi kumulatif, tapi itu indikator pencapaian kompetensi. Kalau Bapak nyebutkan KD bukan berarti itu Krisdayanti. Itu kompetensi dan rasa. Begitu juga nih istilahnya. Nah, jadi setiap minggu kita itu ditambah tugas 1, rumah tugas 1. Nah, contohnya apa? Minggu yang lalu Bapak sudah memberikan tugas kepada kita untuk membuat analisis minggu efektif belajar. Ini contoh formatnya. Ya kan? Sudah Bapak jelaskan minggu yang lalu. Sudah kita bahas melalui kelompok 1 kan? Ya. Ada yang sudah selesai? Ya nggak bisa selesai lah bagian yang ini. Ya ini perlu ini dia. Ini nih perlu tema atau materi pokok atau pokok bahasan. Dari mana ngambil nih Pak? Kita harus buat dulu pemetaan. Pemetaan ini dari mana Pak? Modalnya adalah KI dan KD. KI KD ini diambil dari mana Pak? Kan itu tuh pertanyaan. Kenapa kamu tidak bertanya? Kamu tidak tuntas memahami video yang harus dipelajari itu. Itu Bapak pastikan itu. Kalau tidak ada yang bertanya dari mana ambil KI KD. Kemungkinan dia sudah tahu. Tapi kalau dia mengerjakan tugas. Tapi kalau tugas itu tidak juga mulai dikerjakan.
pasti dia tidak tahu dengan informasi. Ya dah. Kalau ada pertanyaan, dari mana ngambilnya Pak KIKD ini? Ada yang mau menanggapi? Dari mana? Nggak mungkin dia jatuh dari langit. Dari mana? Dari CC kemarin ya Pak? Enggak. KIKD bukan dari CC tadi. Itu istilahnya KKO ya. Kata kerja bersama. KKO. KKO itu kita mau menggunakan kata kerja di sini. Apabila kita sudah masuk IPK, ini modal awal itu kan belum dapat IPK, belum dapat pembahasan, kita dapatnya ini KI dan KADI. Dari mana kita dapat ini? Ada yang tahu? Nggak ada yang tahu. Kamu kemudian tidak menyimak video itu, yakinlah Bapak. Kalau ada yang menyimak, pasti kamu akan bertanya apakah di YouTube itu yang tanpa ada pertanyaan. Ataukah misalnya pertanyaan itu munculnya di WA grup. Pak, kayaknya di penjelasan Bapak di bagian ini ada KIKD yang digunakan. Kami selaku kelompok sekian, dari mana kamu bisa mendapatkan itu? Kan itu tuh pertanyaannya. Tapi nggak ada yang tanya kan? Nggak ada, pantasnya tugas nggak bisa dikerjakan. Kamu belum memulainya. Ingat ya, minggu depan ada tugas baru lagi. Minggu ini program tahunan. Minggu depan program semester. 2 minggu lagi, apa lagi? KKM. Kriteria ketuntasan minimal. 4 minggu lagi Pak, silabus. Wah, ini tugas panjang nih. Iya. Bapak sudah ceritakan di pertemuan pertama. Dari sekian banyak mata kuliah yang menantang itu yang inilah. Tugas yang hampir setiap minggu itu dibuat. Nggak dikerjakan tugas minggu kemarin, yang ini nambah lagi nih. Bukannya berkurang ya. Pengalaman yang lalu juga banyak yang terbengkalai kalau tidak melaksanakannya tepat waktu. Akhirnya buat aja lah, copy paste. Pasti tidak sesuai dengan yang kita pelajari. Oke ya. Nah, kalau pertanyaan, dari mana dapat KIKD ini Pak? Ini Bapak share di grup nih, biar ketahuan ya dah. Mana tadi di lokal A? Yang ditanya Pak Wiji tadi itu KKO. Ini KKO-nya Bapak kirim. Ke lokal B. Ini dia. Masuk kan? Kemudian berikutnya pertanyaan Pak Wiji tadi apa lagi? Bukan Pak Wiji, keterangan Bapak ya. Ini dia ada permennya ya. Permennya nomor 24 masing-masing lampiran. SD lampiran 24, SMP lampiran 31, SMA lampiran 40. Wah, banyak lampiran permen itu Pak ya, bukan permen yang untuk dimakan itu ya. Peraturan Menteri. Ini dia Bapak kirimkan. Nah, apalagi diperlukan? Ini contoh, ada contoh format yang pemetaan itu Pak, ini Bapak kirimkan juga. Analisis Pak, ini program tahunan Pak, ini juga Bapak kirim. Jangan kamu kira ya Bapak share itu seperti kamu di grup komunitas umum, asal share saja. Misalnya cerita umum ya. Kita kan ini kan namanya juga kalau WA grup kelas mata kuliah tertentu, maka yang di share pun yang tertentu saja. Jadi ya, kalau ada kuota gratis kita nggak share di sini, cari share di grup umum. Kalau kita share pelanggaran aturan grupnya seperti itu, maka dibuat. Kecuali misalnya grupnya semester 5 lokal B, itu apa saja mau jualan juga boleh gitu. Ya dah. Maka setiap share itu pasti dia memiliki nilai dan makna. Jangan dicuekin. Kalau dicuekin Pak, nanti kamu akan ketinggalan informasi. Terakhir Bapak nge-share apa nih? Menyusun proposal mini riset. Kamu belum pernah kan? Di lokal A sama lokal C itu sudah belajar ini. Gara-gara kelompok 1 teknologi itu tidak tampil. Bapak langsung masuk ke materi kelompok 11. Inilah materinya. Kamu boleh pelajari duluan. Atau lebih siap-siap lagi.
Itu sudah Bapak share. Nah, setelah kita dapat itu, barulah nanti pertama kita lakukan pengelompokan. Perlu Bapak jelaskan pemetaan ini. Sebenarnya ini penjelasan 2 minggu yang lalu nih. Nah, ini sudah Bapak tandai. Ini contohnya, contoh singkat aja ya. Kenapa pokok bahasan ini menjadi tahan pada aturan kompetensi dalam kebajikan dan etos kerja? Karena di KI 1, ini contoh. Ini modal awalnya kan seperti ini nih. Ini kelas 11, ini dia, kelas 11. Ya kan? Kelas 11. Iya. Ini kelas 11 ini. Kelas 11 itu dibagikan di KD di KI 1 itu berjumlah 11 macam. KD di KI 2 juga 11. Kemudian KD di KI 3 berapa nih? 11 juga. Begitu juga KD di KI 4. Nah, terus diapain Pak sehingga kita bisa memetakan? Coba lihat. Nah, ini deh. Ya. Coba lihat. Kalau kita lihat yang bagian yang ini, coba lihat nih. Ini kan 1.1 yang perlu kita garis bawahi kan ini nih. Ini deh. Siapa kasih warna hijau? Apakah ada kesamaannya yang ada di dalam KD2? KD DKI 2? Coba lihat. Ini sama nggak dengan yang ini? Sama kan? Nah, berarti satu kelompok deh tuh. Jadikan satu pokok bahasan kan? Apakah ini sama? Ah, tidak, ini lain apa? Ini toleransi kerukunan. Ya kan? Nggak sama kan? Berarti lainnya tuh. Kelompoknya lain tuh. Coba cek lagi di sini. KD DKI 3. Ini sama nggak dengan tadi? Taat pada aturan etos kerja. Sama kan? Sama. Sama kan? Sama. Surahnya juga sama-sama. Nah, coba lihat lagi di sini. Wah, ini tidak ada tentangnya, Pak. Tapi kalau dilihat dari surahnya, ini surahnya nih. Ya kan? Dan hadis terkait. Ini sama. Dengan yang ini, Pak. Ini dia. Nah, ini. Sama kan? Sama. Makanya di satu kelompok. Satu peta. Dipetakan, dikelompokkan, diklasifikasi. Oh, ini Pak, coba lihat. Oh, surahnya sama. Ini sama ini, satu kelompok jadinya. Maka dari inilah makanya contohnya Bapak berikan seperti ini. Ini dia. 1.1 yang ini, 2.1 yang ini, 3.1 yang ini. Yang sama kan? Kemudian 4.1 ini. 4.1. Nah, dari itulah kita menentukan pokok bahasan ini. Paham tuh? Jadi ngambil yang sama-sama suka yang iya, memetakan itu mengelompokkan. Itu fungsinya. Kemudian berikutnya, tentu setelah selesai kita mengelompokkan, nah ini ceritanya nih, kenapa kita harus melakukan pengembangan IPK sekaligus, Pak? Kalau menurut target, supaya kita tahu tingkat kesulitan di dalam menuntaskan kompetensi ini. Seperti apa, Pak, yang Bapak maksud? Sehingga nanti di saat kita masuk ke analisis minggu efektif, kita tahu butuh waktu berapa. Kita tahu tingkat kesulitan itu apabila kita